Sedangkan riya itu menghapus pahala yang amal kebaikan yang dilakukan yang disertai dengan riya itu. Yang disertai dengan riya. Tidak semua amal yang terhapus pahalanya, tetapi riya itu menghapus amalan yang dilakukan disertai dengan riya. Misalnya riyanya kemarin waktu ngaji yang kemarin nggak ada riya, ikhlas lillahi ta'ala, maka itu berpahala. Hari ini niatnya berubah karena sesuatu hal, dia belajarnya tidak lillahi ta'ala, maka yang hari ini nggak ada pahalanya. Yang hari ini nggak ada pahalanya. Yang kemarin tetap masih ada, tidak terhapus dengan riya yang dia lakukan pada hari ini. Salatullah, salamullah, alal hadi, rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Wajaddid at-taubata lil awzari la tayasan min rahmatil ghaffari wa kun ala alaihi syakura wa kun ala balaihi sabura wa kullu amrin bil qada'i wal qadar wa kullu maqdurin fama anhu nafar fakun lahu musalliman kay taslama wasma' sabilan nasikinal ulama wa khalisil qalba minal aghyari bil jiddi wal qiyami fil ashari wal fikri wal zikri ala dawami mujtaniban lisairil asami muraqiban lillahi fil ahwali litartaqi ma'alimal kamali wa qul bi dhullir rabbi la taqta'ni anka bi qati'in wa la tahrimni min sirrikal abhal muzilil ama واختم بخير يا رحيم الرحمة والحمد لله على التمام وأفضل الصلاة والسلام على النبي الهاشمي الخاتم وآله وصحبه الأكرم على النبي الهاشمي الخاتم وآله وصحبه الأكرم. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita untuk kembali bersama dalam majelis Ilmuddin dalam pengajian kitab Al-Qaridatul Bahiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufiknya sehingga kita bisa istiqamah dalam mengikuti majelis ilmu. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung, makhluk yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, mari kita ikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Mari kita lanjutkan pengajian kita. Kita sampai pada nazam yang ke-65 dan 66 insyaallah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa khallisil qalba minal aghyari bil jiddi wal qiyami fil ashari wal fikri wal dhikri ala dawami mujtaniban lisairil athami wa khallis lan bersihna sapa sira, murnekna sira utawa bersihna sira al qalba ing ati minal aghyari saking sakliyane Allah, tegese saking makhluk, bil jiddi kelawan nemen-nemeni yang dalam ibadah, wal qiyami lan jumeneng fil ashari utawa wal qiyami lan jumeneng salat fil ashari yang dalam waktu sahur, wal fikri lan mikir makhluk, wa zikri lan kelawan zikir ala dawami ing atase saklawase, mujtaniban halih wong kang ngedohi lisairil asami maring sekabehane pira-pira dosa. Dan bersihkanlah hati dari selain Allah yaitu makhluk, dengan kesungguhan dalam beribadah, dan bangun di waktu malam untuk mengerjakan sholat di waktu sahur, berfikir tentang makhluk, berzikir terus-menerus, disertai dengan menjauhi semua dosa-dosa. Hadirin hadirat rahimakumullah, pada bait syair ini atau dalam nazam ini Syekh Ahmad Dardir rahimahullahu ta'ala, beliau menganjurkan kepada kita untuk membersihkan hati kita dari makhluk. Artinya kita harus bersihkan hati kita ini, karena hati ini seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya adalah amirul jawarih. Hati adalah pemimpin dari seluruh anggota badan kita. Apabila hati kita baik, maka seluruh jasad kita akan baik. Sebaliknya, apabila hati kita itu buruk, maka seluruh badan kita akan menjadi buruk. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis, Ala inna fil jasadi mudghatan. Ketahuilah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal darah. Idza sholahat atau soluhat, solahal jasadu kulluh. Ini bisa dibaca solaha atau soluha. Wa idza solahat, solahal jasadu kulluh. Apabila segumpal darah itu baik, maka seluruh jasad akan menjadi baik. Wa idza fasadat, fasadal jasadu kulluh. Apabila segumpal darah itu buruk, maka seluruh jasad akan menjadi buruk.
ala wahyal qalb, ketahuilah bahwasanya segumpal darah itu bernama hati. Karena itu apabila seseorang itu memiliki perhatian terhadap hatinya, artinya dia memiliki perhatian untuk memperbaiki hatinya. Hatinya selalu diawasi agar tidak melakukan hal-hal yang buruk dan menghiasi hati itu dengan akhlak-akhlak yang mulia, maka seseorang akan menjadi baik seluruh tindak tanduknya dalam sekujur tubuhnya itu akan mencerminkan kebaikan-kebaikan. Jadi hati ini harus dibersihkan dari apa? Dibersihkan dari penyakit-penyakit hati atau yang disebut dengan ma'asil qalb, yaitu dosa-dosa hati. Dibersihkan dari riya, dibersihkan riya itu pamer atau dalam beramal karena selain Allah, itu namanya riya. Dibersihkan dari riya, dibersihkan dari hasad, dibersihkan dari hiqd, dendam, permusuhan dengan orang lain, dibersihkan dari kibr, sombong, dan penyakit-penyakit hati lainnya. Kemudian dihiasi dengan akhlak-akhlak yang mulia, dengan melakukan kewajiban-kewajiban hati, dengan ikhlas, dihiasi dengan ikhlas dalam setiap amal, dihiasi dengan as-sabr, kesabaran, dihiasi dengan syukur, dihiasi dengan ridha, dihiasi dengan muraqabah, dan seterusnya dari kewajiban-kewajiban hati. Maka jika hati itu bersih dari segala dosa dan kemudian diisi dengan melakukan kebaikan-kebaikan, dihiasi dengan kewajiban-kewajiban hati, akhlak-akhlak hati yang mulia, maka itu akan tercermin dalam seluruh tindak tanduk dia secara lahiriah, akan tercermin dalam matanya, tangannya, kakinya, dan seluruh badannya. Semuanya akan mencerminkan akhlak yang mulia. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, karena itulah maka setiap kita harus memperhatikan itu, mengingat dia adalah kuncinya. Dia adalah, tadi kita katakan amir al-jawarih, dia adalah panglimanya, dia adalah pemimpin dari seluruh anggota badan kita. Tangan kita itu mengikuti apa kata hati. Apakah tangan kita akan menyakiti orang atau tidak, itu tergantung hatinya. Kalau hatinya ada hasad, maka tangan bisa menyakiti orang yang dihasati. Jika di dalam hatinya ada hiqd, jika di dalam hatinya ada su'udzan, maka semuanya akan terlihat dalam perilaku kita. Perilaku yang di luar, perilaku pada matanya, perilaku pada tangannya, pada kakinya, dan seterusnya. Karena itulah maka seseorang harus selalu mengawasi, hati itu harus diawasi, bukan dibiarkan begitu saja, tetapi diawasi, dihilangkan dosa-dosa hati dan dihiasi dengan kewajiban-kewajiban hati. Itulah yang semestinya kita lakukan. Nah, di sini secara khusus wa khallisil qalba minal aghyari, artinya di dalam kita beramal, kita harus murnikan niat kita lillahi ta'ala. Dalam beribadah, dalam beramal kebaikan, jangan meniatkan untuk selain Allah. Artinya kita harus ikhlas di dalam beramal. Karena seperti yang sering kita sampaikan dalam majelis ini, di setiap awal pengajian kita selalu ingatkan, ikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Kenapa? Karena ikhlas ini adalah kunci diterimanya amal ibadah yang dilakukan oleh seseorang. Kebaikan apapun
Apabila tidak disertai dengan niat yang ikhlas, maka tidak akan berbuah pahala, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebesar apapun kebaikan itu gak akan diterima jika tidak ikhlas dalam melakukannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan lahu. Sesungguhnya Allah itu tidak menerima sebuah amal kecuali apabila dia dilakukan ikhlas karena Allah. Nah, ikhlas itu bagaimana? Yaitu beramal ketaatan karena Allah, untuk mendapatkan pujian Allah, untuk menjalankan kewajiban Allah, untuk biar mendapatkan pahala dari Allah, agar bisa dimasukkan ke dalam surga Allah. Itu semuanya namanya ikhlas. Pokoknya beramal kebaikan karena Allah. Nah, kebalikan dari ikhlas itu beramal karena selain Allah, karena makhluk, beramal karena manusia, beramal kebaikan karena manusia, agar dipuji oleh manusia, agar dihormati oleh manusia, agar diagungkan oleh manusia, agar diberi balasan oleh manusia, agar diberi kedudukan oleh manusia. Pokoknya oleh manusia, yang seperti itu namanya riya. Tetapi kalau dia beramalnya karena Allah, maka itu namanya ikhlas. Misalnya kita hadir dalam majelis ilmu ini. Dalam majelis ilmu ini selalu kita ingatkan, ikhlaskan niat lillahi ta'ala. Artinya bisa jadi kita dalam belajar, dalam hati kita mengatakan, saya belajar lillahi ta'ala agar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya hadir dalam majelis ilmu ini agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pahala belajar ilmu agama, yang dikatakan oleh Nabi lebih baik dari sholat sunnah 1000 rakaat, agar saya mendapatkan itu. Saya belajar ilmu agama ini untuk menjalankan kewajiban saya sebagai seorang muslim, karena Allah telah mewajibkannya melalui Rasulullah yang bersabda, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Saya hadir dalam majelis ilmu dalam rangka menjalankan perintah Allah. Saya hadir dalam majelis ilmu ini agar Allah mengampuni dosa-dosa saya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa orang-orang yang hadir dalam majelis ilmu, dan seterusnya. Itu namanya, semuanya itu adalah niat yang ikhlas lillahi ta'ala, karena Allah, semuanya karena Allah. Saya belajar ilmu agama ini agar saya bisa untuk menghilangkan kebodohan, kemudian bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, sehingga nanti saya bisa selamat dari neraka dan masuk ke dalam surga. Itu namanya ikhlas lillahi ta'ala. Ya seperti itu. Nah, niat kita hendaknya seperti itu, tidak sebaliknya niatnya karena manusia. Kalau niatnya karena manusia, maka apa yang kita lakukan sia-sia, tidak akan berpahala, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya seseorang, saya belajar hadir dalam majelis ilmu untuk biar dipuji oleh tetangga saya, misalnya, biar dipuji oleh orang tua saya, biar tidak dimarahi oleh bapak saya, misalnya. Saya belajar ilmu agama agar diridhoi oleh calon mertua saya, misalnya, dan sebagainya. Itu namanya apa? Biar mendapatkan pujian, mendapatkan ridho dari manusia, biar mendapatkan pujian dari manusia. Saya belajar ilmu agama biar dibilang sama orang-orang di kampung bahwa saya ini thalibul ilm, saya ini adalah penuntut ilmu.
Saya rajin sholat agar disebut sebagai ahli ibadah. Kemana-mana saya bawa tasbih, bawa subhah, saya berzikir di jalan-jalan biar disebut sebagai ahli zikir. Itu namanya apa? Riya. Itu bukan ikhlas, bukan lillahi ta'ala. Seseorang yang beramal bukan karena Allah, maka nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru dosa yang dia dapatkan. Dosanya bukan dosa kecil, tetapi dosa besar. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut riya itu dengan asyirkul asghar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ittaqur riya'a fa innahu syirkul asghar. Takutlah kalian dengan menjauhi riya, karena riya itu adalah syirik kecil. Syirik kecil artinya dosa besar. Karena syirik itu kita mengetahui adalah dosa terbesar yang Allah tidak akan mengampuni pelakunya jika dia mati dalam keadaan syirik. Dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan riya disebut asyirkul asghar, syirik kecil, menunjukkan bahwa riya itu tergolong sebagai dosa besar. Kenapa riya disebut syirik kecil? Karena memiliki kesamaan. Kesamaannya diantaranya, kalau syirik besar itu bisa menghapus semua pahala amal soleh yang pernah dilakukannya. Misalnya ada seseorang sejak baligh, dia sudah beramal soleh, berbagai macam amal soleh dilakukannya. Tetapi ketika umur 60 tahun, kemudian dia musyrik, dia menjadi musyrik, dia beribadah kepada selain Allah. Maka di sini semua pahala yang pernah dilakukannya itu terhapus semuanya. Wa may yakfur bil imani faqad habita 'amaluhu. Barang siapa yang kufur dengan keimanannya, maka terhapus semua pahala amalnya, dan syirik adalah bagian dari kekufuran itu. Sedangkan riya itu menghapus pahala yang amal kebaikan yang dilakukan yang disertai dengan riya itu. Yang disertai dengan riya. Tidak semua amal yang terhapus pahalanya, tetapi riya itu menghapus amalan yang dilakukan disertai dengan riya. Misalnya riyanya kemarin waktu ngaji yang kemarin nggak ada riya, ikhlas lillahi ta'ala, maka itu berpahala. Hari ini niatnya berubah karena sesuatu hal, dia belajarnya tidak lillahi ta'ala, maka yang hari ini nggak ada pahalanya. Yang hari ini nggak ada pahalanya. Yang kemarin tetap masih ada, tidak terhapus dengan riya yang dia lakukan pada hari ini. Jadi kalau syirik besar menghapus semua pahala amalan yang sudah pernah dilakukannya sepanjang hidupnya, sedangkan syirik kecil yaitu riya itu menghapus hanya amal yang disertai dengan riya, bukan amal sebelumnya yang tidak disertai dengan riya. Bahkan misalnya ada seseorang sholat subuh misalnya, rakaat pertama lillahi ta'ala, rakaat kedua berubah, nggak lillahi ta'ala lagi. Mungkin karena sesuatu hal hatinya berubah, seperti tadi misalnya ada calon mertuanya datang misalnya, kemudian berubah hatinya, niatnya berubah, yang tadi lillah sekarang li ajli, karena manusia itu yang datang itu. Nah ini namanya apa? Berubah niatnya. Maka rakaat pertama dia mendapatkan pahala, tetapi pada rakaat yang kedua yang disertai riya itu tidak ada pahalanya. Hadirin hadirat rahimakumullah, ini penting sekali. Masalah ikhlas ini sangat penting sekali, karena seseorang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan.
Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Seseorang akan mendapatkan sesuatu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Kalau seseorang itu hijrah, ini tentang hijrah pada masa Nabi, dari Makkah ke Madinah karena Allah, maka dia akan mendapatkan pahalanya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Tetapi apabila seseorang itu hijrahnya untuk mendapatkan dunia atau untuk karena perempuan yang akan dia nikahinya, maka dia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan tersebut. Artinya dia akan mendapatkan dunia, dia akan mendapatkan perempuan yang ingin dia nikahi, tetapi dia tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada seseorang yang ketika itu hijrah karena apa? Karena seorang perempuan yang dicintainya ternyata ikut hijrah ke Madinah. Kalau dia tetap di Makkah, nggak bisa nanti dia menikahi Ummu Qais, namanya Ummu Qais perempuannya. Dia nggak bisa menikahi Ummu Qais yang juga hijrah ke Madinah kalau dia bertahan di Makkah. Maka dia pun hijrah ke Madinah tujuannya biar bisa menikahi Ummu Qais nantinya. Maka dia nggak mendapatkan pahala dari hijrah yang dilakukannya, sehingga orang ini kemudian disebut sebagai muhajiru Ummi Qais. Hadirin hadirat rahimakumullah, orang yang hijrah karena untuk mendapatkan seorang perempuan yang dia ingin nikahi. Dia nggak mendapatkan pahala, padahal pahala hijrah itu sangat besar. Hadirin hadirat rahimakumullah, seseorang dalam beramal soleh memang betul-betul harus murni lillahi ta'ala. Betul-betul ikhlas itu murni, betul-betul murni. Murni itu tidak dicampuri, tidak dicampuri. Betul-betul lillah, bukan karena selain Allah, atau bukan campur antara karena Allah dan karena selain Allah. Ada sebagian orang itu yang beramal itu ya digabunglah antara dua. Yang pertama karena Allah, yang kedua karena manusia. Ngiras-ngirus, dicampur. Dia misalnya belajar ilmu agama, yang satu tujuannya lillah, kemudian ada campuran lain karena manusia. Yang seperti itu apakah disebut ikhlas? Jawabannya tidak. Ikhlas itu harus murni. Murni karena Allah, bukan kecampuran karena selain Allah. Karena dahulu pada zaman Nabi ada seseorang itu yang berperang. Orang yang berperang niatnya itu ganda. Yang pertama adalah tolabul ajr, berarti ikhlas, yaitu dia berperang karena Allah biar mendapatkan pahala dari Allah. Tetapi ada niat selain itu, yaitu apabila agar dia disebut sebagai seorang pahlawan. Agar dia disebut sebagai seorang pahlawan. Maka Rasulullah kemudian menyebut hadis yang tadi kita sebutkan tadi, innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan lahu. Rasulullah ketika ditanya, beliau mengatakan la syai'a lahu, dia enggak mendapatkan apa-apa dari amal solehnya. Ditanya lagi la syai'a lahu, dia tidak mendapatkan pahala sedikit pun dari apa yang dilakukannya. Hadirin hadirat rahimakumullah, ikhlas ini sesuatu yang sangat berat, sesuatu yang sangat sulit, sesuatu yang tidak mudah untuk dilakukan oleh setiap kita, sesuatu yang sangat berat sekali. Dia letaknya di dalam hati kita dan mudah diucapkan tetapi sulit untuk dipraktekkan. Tetapi itu bisa dilakukan apabila kita bersungguh-sungguh dan selalu mengawasi hati kita
selalu memantau hati kita. Yang dipantau, hati ini harus dipantau setiap waktu, setiap detik, setiap dimanapun dan kapanpun kita berada. Kita harus ingat bahwa kita punya hati, dan hati itu harus dia ikhlas dalam setiap amal soleh, dan dia harus selalu baik, dalam keadaan baik, sehingga dia akan tercermin dalam perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang hatinya baik terlihat dalam akhlaknya menjadi mulia, tetapi orang yang hatinya buruk, penuh hasud, penuh iri, akan tercermin juga dalam kepribadian luar dia. Orang yang hatinya hasad terlihat, melihat saja sudah nggak menyenangkan, bertindak tanduk saja sudah tidak menyenangkan, berjalan saja sudah terlihat orang ini hatinya kotor, hatinya penuh dengan hasad, orang ini hatinya penuh dengan riya, ujub dan sebagainya. Itu semuanya akan terlihat dalam zahir, meskipun tidak bisa kita memastikannya. Kita tidak bisa memastikannya. Kenapa? Karena karena kita nggak mengetahui hakikat yang ada di dalam hati seseorang. Nggak bisa kita memvonis seseorang, oh orang ini nggak ikhlas, oh orang ini orangnya begini dan begitu, yang itu merupakan amal qalbi. Kita nggak bisa, oh orang ini nggak ikhlas, buktinya diberi amplop dia terima. Habis ngaji diberi amplop isinya uang. Misalnya dia selalu menerima, berarti dia ngaji untuk biar mendapatkan amplop. Oh, berarti dia nggak mukhlis, nggak ikhlas. Nggak bisa kita memvonisnya begitu. Oh, orang itu setiap kali dikasih amplop selalu ditolak. Dia bilang nggak usah, selalu bilang seperti itu. Oh, berarti dia orang yang mukhlis, dia orang yang ikhlas. Nggak bisa dipastikan seperti itu. Nggak bisa dipastikan seperti itu. Kenapa? Karena bisa jadi orang yang menolak itu, dia mengatakan seperti itu, dia menolak agar dibilang orang ikhlas. Dia mengatakan menolak saya enggak. Tujuannya apa? Orang agar menilai saya adalah orang yang ikhlas. Biar saya dianggap ikhlas, maka saya menolaknya. Karena saya tahu isinya paling berapa. Makanya nggak usah saya terima. Orang biar bilang saya adalah orang yang ikhlas. Kecuali kalau tebal, nanti ya diterima juga. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi artinya saya hanya ingin menyampaikan bahwa itu tidak bisa kemudian seseorang menvonis seseorang itu sebagai orang yang ikhlas, orang yang nggak ikhlas, hanya berdasarkan apa yang terlihat secara zahir. Meskipun sebenarnya itu tercermin, hanya kita katakan itu tercermin. Tanda-tanda orang yang ikhlas itu terlihat dalam dalam sepak terjang dia, itu terlihat orang yang ikhlas dalam ngaji itu terlihat. Misalnya yang nggak ngantuk, misalnya ya setiap hari hadir, misalnya itu kan menunjukkan ada keikhlasan. Kalau misalnya kalau ngaji ngantuk, ya nggak tahu saya ikhlas apa enggak. Cuman nggak bisa kita memvonis, nggak bisa, karena mungkin bisa jadi itu penyakitnya memang seperti itu. Tetapi bisa jadi ya bukan karena Allah dia ngaji. Mungkin karena takut dimarahi, atau nanti bagaimana takut dihukum dan sebagainya. Nggak tahu saya, cuman ini kan kita hanya lihat ciri-ciri saja. Ini orang ini ikhlas apa enggak, secara pasti kita nggak akan menvonisnya kamu nggak ikhlas ya, misalnya buktinya kamu begini dan begini, nggak bisa. Tetapi ada ciri-ciri menunjukkan orang itu ikhlas, orang itu riya, itu ada ciri-ciri. Kalau ada orang kemana-mana cerita tentang dirinya, tentang amal yang dilakukannya,
itu kayak nggak ikhlas ciri-cirinya. Tetapi belum tentu juga, bisa jadi dia mengatakan seperti itu untuk memotivasi orang agar mengikuti jejak dia, bisa jadi. Tapi kecil bisa jadinya itu, lebih besar dia riaknya. Nah, jadi ada ciri, karena tadi kita katakan apa yang dalam hati itu akan tercermin dalam perbuatan fisik yang di luar. Nah, meskipun kita tidak kemudian bisa menvonis seseorang itu begini dan begitu berdasarkan apa yang kita lihat. Nah, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang pertama, wa khallisul qalba minal aghyari, kemudian bil jiddi wal qiyami fil ashari. Salah satu wujud bersihnya hati kita itu kita wujudkan dalam semangat kita dan kesungguhan kita di dalam beribadah. Kalau seseorang itu beribadah karena Allah, maka dia akan sungguh-sungguh di dalam beribadah. Bukan hanya ketika ada orang. Kalau orang itu nggak ikhlas di dalam beribadah, tentu kan dia milih-milih. Kalau lagi rame orang, baru dia beribadah. Kalau lagi sepi, nggak ada orang lihat, ya ngapain beribadah, nanti nggak ada orang lihat gitu. Meskipun zaman sekarang juga bisa di selfie, dia sholat kemudian difoto, kemudian di ditampakkan orang agar orang tahu bahwa dia kalau tiap malam dia selalu sholat tahajud. Waktu sholat malam nggak ada orang selain dia, tetapi karena diupload, diposting, menjadi semua orang tahu bahwa dia ternyata ahli tahajud. Setiap malam dia selalu bangun malam dan melaksanakan sholat tahajud. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi kita dianjurkan oleh muallif rahimahullah untuk bersungguh-sungguh di dalam beribadah, memiliki himmah yang kuat di dalam beribadah, dan wal qiyami fil ashar, bangun malam kemudian kita melaksanakan sholat-sholat malam, sholat-sholat malam di waktu sahur. Itu kita dianjurkan untuk memperbanyak, karena waktu itu adalah waktu yang baik, waktu yang mustajab untuk doa. Maka kita diperintahkan untuk memperbanyak zikir, memperbanyak istighfar, memperbanyak doa, memperbanyak sholat malam di waktu itu. Hari ini sangat sedikit orang yang mengamalkan ini, meskipun juga ada. Tetapi karena apa? Karena kebiasaan yang buruk sekarang banyak dilakukan oleh kebanyakan kita, yaitu tidur terlalu malam. Yang itu tidak sesuai dengan tradisi salaf. Tradisi salaf kebanyakan mereka itu tidur di awal, kemudian mereka bangun di di sepertiga malam terakhir. Itu yang mereka lakukan. Ketika habis sholat isya, nggak ada sesuatu yang perlu dilakukan yang bermanfaat, maka mereka akan bersegera untuk tidur. Setelah itu mereka bangun di waktu malam, kemudian mereka melakukan sholat-sholat sunnah, sholat malam, sholatul lail. Itu yang dilakukan oleh para salaf pada masa lalu. Sedangkan sekarang kebanyakan orang tidak seperti itu. Dia tidur sampai jam 12 malam, jam 11, jam 12 malam, kadang jam 1, kadang jam 2 baru tidur. Sehingga bagaimana dia akan melaksanakan sholatul tahajud misalnya. Ya, kalau dia sampai malam itu melakukan amal-amal yang baik, dia melakukan pekerjaan yang bermanfaat, maka itu beda. Misalnya seseorang murojaah sampai tengah malam, sampai jam 1, menghafal sampai jam 1 menghafal, nggak ngantuk. Luar biasa ya, sampai jam 1 menghafal, nggak ngantuk-ngantuk. Ini apa?
Nah, ini sesuatu hal yang berarti bermanfaat. Atau dia sampai jam 1 untuk murojaah. Tetapi kalau sampai jam 1 untuk ngobrol-ngobrol saja, sampai jam 12 malam hanya untuk chattingan saja, dengan WA, dengan media sosial, hanya untuk buka-buka Facebook saja misalnya, sampai tengah malam nggak terasa dia melakukannya, sehingga kemudian menjadikan dia tidak bisa bangun awal, apalagi sholat sholat tahajud atau sholatul lail, sholat subuh saja terlambat. Maka ini sesuatu yang sangat buruk, bukan tradisi salaf, bukan tradisi para salaf dahulu. Karena itulah maka Syekh Abdullah Al-Harari di antara nasihatnya, kita juga hendaknya meniru tradisi salaf. Jika nggak ada sesuatu hal yang penting, nggak ada kegiatan yang sangat mendesak, yang bermanfaat untuk kita lakukan setelah sholat isya, segera untuk tidur. Kemudian nanti bisa bangun di waktu jam 3 misalnya, jam 3 kita bangun. Di situ waktu yang sangat baik, bukan hanya untuk sholat malam, untuk berzikir, untuk beristighfar, berdoa, bukan hanya untuk itu, tetapi juga untuk murojaah. Kalau kamu murojaah daripada murojaah misalnya jam 10 baru buka kitab murojaah, ini pikiran ini sudah bunek ini. Pikirannya sudah sudah seharian dipakai. Kalau untuk menghafal ini ya sulit sudah kalau kayak begitu. Udah tidur aja. Tidur saja jam 10, jam 9 tidur. Kemudian setelah itu nanti jam 2:30, jam 3 bangun. Maka otak fresh. Kalau kamu misalnya sholat tahajud atau sholat lail 2 rakaat, 4 rakaat, setelah itu gunakan untuk menghafal pelajaran. Maka insya Allah itu akan sangat mudah, masuknya itu akan mudah. Itu akan misalnya kamu menghafal setengah jam di waktu itu akan setara dengan 1 jam atau 2 jam kalau kamu menghafalnya di tengah hari atau menghafalnya misalnya di tengah malam sebelum tidur. Itu bisa dipraktekkan, dan untuk itu seseorang juga bisa dibantu dengan qailulah di waktu siang. Di waktu siang seseorang melakukan qailulah. Qailulah itu tidur sebentar, bukan tidur lama, ya, tidur sebentar. Namanya saja qailulah. Dia menggunakan tasghir, artinya tidur sebentar saja sebelum sholat zuhur misalnya. Dia tidur sebentar, maka itu akan membantu kita untuk bisa bangun malam. Kalau kita siang itu tidak melakukan qailulah, maka biasanya sulit untuk bangun di waktu malam. Ini karena ada ketentuan. Dalam agama itu memang ada ketentuan seperti itu. Sehingga kita ada ketentuan kita untuk qailulah. Kalau sampai tidur misalnya 2 jam, 3 jam, ini bahaya. Bahayanya bagaimana? Ya tidak baik untuk kesehatan, untuk mental kita, untuk otak kita, itu tidak baik. Apalagi sampai tidur habis asar, tidur habis subuh dan sebagainya, itu sesuatu yang tidak baik, bukan tradisi yang baik. Meskipun sekarang banyak orang melakukannya, khususnya tidur habis subuh. Tidur habis subuh sekarang banyak orang melakukannya. Kalau malam begadang, nggak tidur-tidur, sampai terkadang dia menjelang subuh baru tidur, kemudian subuhnya telat. Atau terkadang ada juga yang kemudian subuh, sholat, setelah subuh kemudian tidur sampai jam 11 siang. Malamnya dia nggak tidur, kemudian paginya dia tidur sampai jam 11 siang. Itu sesuatu yang bukan tradisi yang baik, ya, bukan tradisi yang baik. Memang kita dianjurkan untuk bangun malam. Bangun malam artinya ya sebelumnya tidur dulu, kemudian bangun.
Bukan dianjurkan tidak tidur malam, tapi bangun malam. Nah, sekarang banyak sebagian santri memahaminya nggak seperti itu. Katanya tirakat, nggak tidur malam. Tetapi apa yang dilakukan? Alasannya tirakat, tetapi hanya ngobrol saja. Yang dilakukan di sepanjang malam. Terkadang ada yang sambil main remi, yang itu diharamkan. Terkadang ada yang sambil chattingan semalaman, yang itu sama sekali tidak bermanfaat bagi dia. Kemudian setelah subuh dia ngantuk, habis subuh dia tidur, sehingga banyak hal yang bisa dilakukan di waktu pagi dia tidak bisa melakukannya. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, burika li ummati fi bukurihi. Burika li ummati, umatku itu diberkahi di waktu paginya. Di waktu paginya. Jadi umatku itu diberkahi di waktu paginya. Karena itu pagi-pagi jangan untuk tidur. Ini adalah waktu yang mubarak, waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai seseorang tidur di waktu itu. Kita harus manfaatkan waktu pagi dengan sebaik-baiknya, waktu subuh ini. Kalau mau tidur nanti jam 11, nanti jam setengah 12, menjelang zuhur tidur sebentar. Tetapi waktu pagi jangan sampai kita gunakan hanya sekedar untuk tidur, karena ini adalah waktu yang diberkahi. Baik untuk belajar, baik untuk bekerja, baik untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat bagi kita. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat malam adalah salat yang paling mulia setelah salat wajib. Dalam hadis disebutkan afdhalus shalah ba'dal fariidhah salatul lail. Jadi salat yang paling utama setelah salat 5 waktu, salat 5 waktu, salat yang wajib. Tidak diragukan, nggak ada yang melebihi keutamaan dari salat wajib. Setelah itu salat yang paling mulia, yang paling utama adalah salat malam. Salat malam itu adalah salat yang dilakukan di waktu malam setelah salat isya. Itu namanya salatul lail. Jadi kalau kita sudah habis salat isya, maka kita sudah bisa melaksanakan salatul lail, salat malam. Misalnya habis isya langsung salatul lail, boleh. Sebanyak apapun rakaat yang kamu inginkan boleh. Misalnya 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 10 rakaat, 100 rakaat, boleh. Jika kamu mau, itu boleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salatul lail masna masna. Wa idza khashitum as-subha falyutir. Salat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Tanpa ada batasan rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, tanpa ada batasan di sini. Enggak dibatasi hanya 8, tidak dibatasi hanya 12, tidak. Salatul lail bebas, masna masna, 2 2 2 2. Tetapi melakukannya 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Apabila kamu takut telah datang subuh, maka tutuplah dengan salat witir. Itu berarti menunjukkan ada seseorang sholat yang dengan banyak rakaat, ketika menjelang subuh maka dia harus segera menutup sholatnya dengan witir. Witir bisa 1 rakaat, bisa 3 rakaat, bisa 5 rakaat, bisa 11 rakaat. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sedangkan sholatut tahajud, ini sholat malam yang dilakukan setelah tidur, itu tahajud. Jadi sholatul lail itu boleh dilakukan meskipun dia belum tidur. Misalnya habis sholat isya langsung dia sholatul lail, boleh. Tetapi kalau tahajud itu yang dilakukan seseorang setelah tidur meskipun hanya sebentar. Misalnya habis sholat isya dia tidur. Habis misalnya jam berapa isyanya, misalnya jam 7 dia sholat isya, kemudian dia tidur sebentar. Jam 8 dia bangun. Kemudian dia sholat tahajud, itu sudah diperbolehkan.
itu sudah namanya tahajud. Karena tahajud di sini disyaratkan setelah dia tidur. Kalau sholatul lail secara umum itu tidak, kapanpun dia inginkan asalkan setelah sholat isya, maka itu disebut sebagai boleh dia menjalankan sholatul lail. Dalam Al-Quran disebutkan wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Ini adalah anjuran kita untuk melaksanakan sholat tahajud di waktu malam. Ya, ini setelah seseorang tidur. Ini untuk sholat tahajud. Kemudian diakhiri dengan witir. Witir ini minimal 1 rakaat. Bisa 3 rakaat. Karena di sini ganjil, bisa 3 rakaat, bisa 5 rakaat sampai 11 rakaat. Ini untuk sholatul witri. Dan sholatul witri ini juga termasuk sunnahnya sunnah muakkadah, sunnah yang selalu dijalankan oleh Rasulullah. Bahkan Rasulullah, bagi beliau sholatul witir ini adalah wajib hukumnya bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menunjukkan penting kita untuk melakukan sholatul witri. Apabila kita misalnya nggak mampu untuk sholat malam, maka paling tidak sebelum kita tidur kita melaksanakan sholatul witri. Setelah sholat isya misalnya, sholat ba'diyah, kemudian sholat witir, meskipun hanya 1 rakaat, karena ini adalah sesuatu yang sangat dianjurkan. Tetapi kalau dia bisa sholat malam, maka nanti sholat witirnya itu sebagai penutup dari sholat-sholat malam yang kita lakukan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ini muallif rahimahullah menganjurkan kita seperti itu, bil jiddi wal qiyami fil ashari. Bukan hanya qiyam itu bangun di waktu sahur saja, tetapi dengan mengisinya dengan sholat-sholat malam, dengan sholat-sholat sunnah, dengan zikir, dengan berdoa, dengan beristighfar. Karena ada hadis yang menyebutkan, yang ini hadis namanya haditsun nuzul, dalam akidah namanya haditsun nuzul. Yang orang Wahabi salah paham terhadap hadis ini. Mereka mengatakan bahwa orang Wahabi, mereka menyalahpahami hadis ini, sehingga mereka mengatakan bahwa pada setiap sepertiga malam terakhir Allah itu turun secara fisik, zatnya turun dari arsy ke langit dunia. Kemudian kalau sudah subuh naik lagi. Nah, ini kata orang Wahabi berdasarkan hadis yang akan kita baca ini. Dan itu adalah pemahaman yang batil. Karena apa? Allah Subhanahu wa ta'ala maujudun bila makan. Allah ada tanpa tempat, tidak disifati. Naik dan turun itu adalah sifat makhluk. Allah tidak boleh disifati dengan sifat naik, sifat turun. Itu sifat makhluk. Sama sekali Allah tidak boleh disifati dengan sifat tersebut. Selain Allah ada tanpa tempat, juga tidak boleh disifati Allah dengan sifat makhluk, yaitu naik dan turun. Nah, selain itu secara akal, sepertiga malam pada setiap daerah itu kan berbeda-beda. Sepertiga malam di Indonesia dengan di Australia, dengan di Arab itu kan beda. Setiap negara berbeda-beda. Sehingga konsekuensi dari pemahaman orang Wahabi ini adalah tidak ada pekerjaan lain bagi Allah kecuali naik dan turun, turun dan naik. Udah turun, subuh naik. Ternyata di daerah lain baru sepertiga malam, akhirnya turun lagi. Baru naik, turun lagi, naik, turun lagi, begitu seterusnya. Kenapa? Karena perbedaan malam waktu di setiap daerah, dan ini tidak bisa diterima oleh akal kita. Yang benar adalah bahwa malaikat yang turun atas perintah Allah. Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk turun ke langit dunia, langit yang ada di atas kita itu, untuk menyerukan, man yad'uni fa astajiba lahu. Barang siapa yang berdoa kepadaku, maka Allah akan mengabulkannya. Man yas'aluni, barang siapa yang meminta kepadaku, fa'u'tiyahu, maka aku akan memberikannya.
Wa man yastaghfiruni fa'aghfir lahu. Barang siapa yang beristighfar meminta ampunan kepadaku, maka aku akan mengampuninya. Ini kapan ini? Thuluthul lail al-akhir. Jadi sepertiga malam yang terakhir itu seperti itu. Malaikat turun di langit dunia menyerukan. Dia mengkhabarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, barang siapa yang berdoa kepadaku saat ini di sepertiga malam terakhir ini, maka Allah akan mengabulkan doanya. Barang siapa yang meminta kepadaku di saat ini, di waktu sahur di sepertiga malam terakhir ini, maka Allah akan memberikan permintaannya. Barang siapa yang meminta ampunan di waktu ini, di waktu sahur, di waktu sepertiga malam terakhir, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Berarti ini waktu mustajab. Kalau kamu memiliki hajat, kamu memiliki kebutuhan, kamu memiliki permintaan, bangun malam, berdoa di saat ini. Berdoa di sepertiga malam terakhir ini. Berdasarkan hadis ini yang disebut dengan hadisun nuzul. Bukan Allah yang turun, tetapi malaikat yang turun ke langit dunia atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyampaikan tentang hal-hal yang tadi sudah kita sebutkan. Hadirin rahimakumullah, pembahasan kita belum selesai. InsyaAllah akan kita lanjutkan besok. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamullah ala al-hadi Rasulillah.